Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa pertanyaan yang telah dosen PIP saya berikan. Yang pertama adalah, menurut pendapat saudara, mengapa Richard Apia Akoto harus melakukan hal yang diberitakan? Sebegitu pentingkah hal tersebut? Dikaitkan dengan konsepsi dasar pendidikan yang telah saudara baca dan pahami. Jawaban saya adalah, Richard Apia Akoto melakukan hal tersebut karena dia adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan dan di sekolah tersebut tidak terdapat komputer untuk bahan mengajar. Jadi Richard Apia Akoto menggambar sebuah komputer dan isi komputer tersebut di papan tersebut untuk diajarkan kepada muridnya. Kemudian, sebegitu pentingkah hal tersebut? Menurut saya penting, karena Richard Apia Akoto berhasil menjadi tauladan beberapa besar guru di Indonesia bahwa pengajar tidak harus memberikan fasilitas untuk menunjang keberhasilan muridnya, namun dengan hal sederhana, tenaga pendidik juga mampu memberikan yang terbaik untuk muridnya. Kemudian kaitkan dengan konsep dasar. Kaitannya dengan konsepsi dasar pendidikan adalah bahwa pendidikan itu diharuskan, karena pendidikan itu manusia memiliki kepribadian dan kemampuan untuk berkembang. Saya lanjut, pertanyaan yang kedua adalah, apakah hal yang dilakukan Richard Apia Akoto sudah tepat? Sudahkah kegiatan pembelajaran tersebut memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Jawaban saya adalah sudah tepat, karena pada keadaan seperti itu yang dilakukan Richard Apia Akoto adalah memberikan pelajaran yang sesuai dengan keadaan, karena sekolah tersebut tidak memiliki komputer. Meskipun belum dikatakan bisa memfasilitasi, namun dalam pengajarannya Richard Apia Akoto sudah memberikan pengajaran yang baik, sehingga murid bisa menerima dan memahami apa yang untuk kedepannya, apa yang mengenal komputer lebih dalam lagi. Kemudian di dalam pengajarannya juga Richard Apia Akoto itu menggambarkan isi komputer. Saya lanjut, pertanyaan ketiga yaitu, pada kasus di atas, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar? Kemudian kaitkan dengan hubungan yang terjadi dalam berbagai lingkungan pendidikan yang dapat teramati dari sumber berita. Jawaban saya adalah karena lingkungan adalah penentu karakteristik anak, merupakan kebiasaan anak, karena lingkungan adalah tempat tinggal dan keseharian anak tersebut dibentuk. Jadi lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Jika lingkungannya buruk, maka sikap anak akan juga ikut buruk, dan tuntunan orang tua juga. Kemudian apabila anak itu berkembang di lingkungan yang baik, anak juga akan menjadi anak sopan, mengerti adab, dan kepribadiannya juga akan terpengaruhi oleh lingkungan tersebut. Begitu. Saya akan melanjutkan nomor 4, yakni, terlepas dari berita tersebut, menurut saudara apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Boleh memberikan contoh untuk mendukung penjelasan. Menurut saya, membatasi anak dalam penggunaan sosial media, dan boleh memberikan pelajaran tentang daerah
tentang era modern saat ini, ya ini tentang internet, terus kemudian sosial media boleh tapi secukupnya. Tapi begitu juga tidak lupa dengan adab dan sopan santun yang berjalan beriringan antara perkembangan zaman dan adab, yakni seimbang antara perkembangan zaman dan adab gitu. Yang kelima yakni sampaikan pesan singkat di akhir video untuk pelaksanaan pendidikannya lebih baik sesuai harapan saudara. Untuk tenaga pendidik di seluruh Indonesia, semangat dimanapun Anda ditempatkan, kemudian apapun yang sedang melanda, tetap semangat dalam mendidik anak bangsa. Semoga kedepannya Indonesia anak didiknya, tenaga pendidiknya semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian lebih mengutamakan adab daripada perkembangan zaman, atau yang seperti yang saya sampaikan tadi, seimbang antara adab dan perkembangan zaman. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan ucap dan kata, mohon dimaafkan.